Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata pelajaran geografi dengan pengetahuan dasar geografi. Di sini materi kelas 10 bersama Ibu Sri Ayanti SPD. Silahkan simak slide berikutnya dengan baik-baik. Melalui materi yang akan dibahas yaitu tentang 10 konsep geografi. Dalam mengkaji peristiwa dalam ruang, geografi selalu menggunakan konsep. Menurut Nursid Sutmaatmaja, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Sementara itu, Ikatan Geografi Indonesia atau IGI merumuskan 10 konsep geografi. Yang pertama ada konsep lokasi, yang kedua ada konsep jarak, yang ketiga ada konsep keterjangkauan, yang keempat ada konsep pola, yang kelima ada konsep morfologi, yang keenam ada konsep aglomerasi, yang ketujuh ada konsep interaksi dan interdependensi, yang kedelapan ada konsep nilai kegunaan, 9 ada konsep diferensiasi, dan 10 ada konsep keterkaitan keruangan. Yang pertama, kita bahas tentang konsep lokasi. Konsep geografi yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep ini adalah konsep utama dalam menjawab pertanyaan di mana. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang tetap terhadap letak astronomis. Contoh, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun lokasi relatif adalah lokasi yang dipengaruhi oleh letak geografis. Contoh, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Bisa kalian lihat melalui peta di samping, ini adalah bukti dari adanya lokasi relatif. Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Yang kedua, ada konsep jarak. Konsep geografi yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dalam satuan panjang atau kilometer. Contohnya, jarak antara kota Jakarta dan kota Bandung adalah 156 km. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang dinyatakan dalam satuan waktu dengan pertimbangan kemudahan transportasi. Contohnya, kota Jakarta dan kota Bandung apabila ditempuh menggunakan kendaraan bermotor roda 4 sekitar 3 jam 30 menit. Kemudian yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta kita lebih mudah menjangkau kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Nah, kita lihat yang keempat ada konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat contoh pada gambar. Di sini ada pola permukiman penduduk, yang mana permukiman penduduk ini ada yang mengikuti jalur jalan. Nah, ada yang mengikuti jalur rel kereta api, memanjang mengikuti rel kereta api. Kemudian ada yang memanjang mengikuti alur sungai, ada pula yang memanjang mengikuti garis pantai. Nah, ini adalah konsep pola. Lalu yang kelima ada konsep morfologi. Apa itu morfologi? Di sini
menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Konsep ini memudahkan untuk mengetahui potensi suatu wilayah. Kita lihat nih contoh gambarnya. Masing-masing dari gambar ini memiliki fungsi yang berbeda-beda atau potensi lahan yang berbeda-beda. Next, kita lihat berikutnya. Baik, yang keenam ada konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Contohnya, permukiman di desa cenderung berkelompok pada wilayah yang subur. Bisa kalian lihat pada gambar yang mana di sini terdapat kerumunan permukiman penduduk yang dikelilingi dengan lahan-lahan yang subur. Nah, ini sebagai contoh dari konsep aglomerasi. Lalu yang ketujuh itu ada konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan ketergantungan antar desa dan kota. Lebih jelasnya, kalian lihat di gambar yang mana di sini adanya interaksi antara desa dan kota. Kota ini memberikan alat-alat elektronik, transportasi, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh desa, dan kota membutuhkan kebutuhan sandang dan pangan bagi masyarakat kota. Lalu yang kedelapan ada konsep nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki pada suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh, wilayah yang memiliki pemandangan yang indah cocok sebagai daerah wisata. Nah, bisa kalian lihat pada gambar konsep nilai kegunaan. Di sini ada pantai, ada bukit, ada gunung yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk wisata dan lain sebagainya yang bisa dinikmati keindahannya. Kemudian, ada pun konsep diferensiasi area. Konsep ini mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contohnya, penduduk di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan. Nah, ini ada ya gambarnya. Lalu yang terakhir ada konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Nih, adalah contoh dari terjadinya suatu bencana karena daerah hulu sungainya mengalami kerusakan. Akibatnya, di daerah hilir mengalami banjir. Sekian pemaparan materi kali ini tentang 10 konsep geografi. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Dan juga semoga kita semua bisa lebih mencintai bumi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.